Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Dwinda Putrianudin dengan NIM 23050150003 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan ulang kembali seputar novel yang ditulis oleh Cecilia Oday yang berjudul Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Saya akan menceritakan pada bagian pertama yang berjudul Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Jadi cerita ini sangat seru. Yang diceritakan pada dahulu kala ada seorang kucing hitam yang menjadi peliharaan seorang dukun. Kucing ini tuh memiliki kekuatan sihir untuk membawa kesialan. Nah, di mana suatu hari kucing ini tuh dibeli oleh seorang pria lagi yang mengecatnya menjadi putih karena ini bisa menarik perhatian seseorang di sana. Dia berharap agar kucing putih ini bisa membantunya menjatuhkan pesaing bisnisnya. Namun rencana tersebut gagal karena ketika kucing ini diserang dan hampir terbunuh oleh seekor anjing. Untungnya ada sekeluarga baik yang menolongnya. Mereka ingin merawat dan memperlakukan kucing ini dengan penuh kasih sayang dengan menjadikan kucing ini menjadi keluarganya sendiri atau biasa disebut dengan adopsi ya. Nah, awalnya si kucing ini tuh membenci kebaikan mereka karena kucing ini sudah terbiasa dengan kehidupan keras seorang dukun. Namun di sisi lain dia juga sudah merasakan kenyamanan pada belayan dan kasih sayang pada keluarga yang telah membantunya. Pada akhir cerita di sini, kucing ini merasa sedih karena dia bimbang antara dia ingin kembali ke kucing yang dicintai oleh keluarganya atau kembali ke masa gelapnya. Kisah ini tuh menceritakan pergulatan batin antara dalam diri makhluk itu. Mampukah kasih sayang mengalahkan kejahatan yang sudah mengakar? Penasaran dengan pilihannya? Ikuti kisah kucing setan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua dari novel yang berjudul Kucing Setan yang Merasakan Cinta pada karya Cecilia Oday. Nah, pada bagian kedua ini di sini ada yang berjudul Mainan Orang Kaya. Langsung saja kita akan menceritakan tentang mainan orang kaya ini. Jadi sejak kecil Rudy ini memiliki impian, yakni memiliki seekor anjing berbulu lebat seperti boneka. Suatu hari ia melihat seorang wanita modis di mall yang membawa anjing yang menggemaskan. Rudy pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya keluarga Rudy itu keluarga sederhana yang tidak mampu membeli keinginan si Rudy ini. Nah, sebagai gantinya ayahnya mengadopsi seekor anak anjing kampung yang diberi nama Pendekar. Sebenarnya si Rudy ini awalnya tidak peduli dengan si pendekar ini. Dia seakan-akan acuh dan tidak pernah membelai kasih sayang pada si pendekar ini. Walaupun kecewa, Rudy perlahan menjalin ikatan erat dengan pendekar. Nah, anjing itu lambat laun menjadi sahabat sejatinya karena seolah-olah dia bisa memahami segala keluh kesah si Rudy. Keduanya menjadi sahabat yang tak terpisahkan sampai pendekar itu menghembuskan nafasnya pada usia tua. Tapi di sini kita dipertemukan oleh pertemuan yang tak terduga, di mana di saat rumah tangganya itu memiliki sosok remaja yang mengaku pendekar atau inkarnasi dari pendekar. Tiba-tiba ada seorang remaja yang mengaku sebagai reinkarnasi pendekar sahabat lama Rudy. Anehnya Rudy langsung mempercayainya dan remaja itu kini bernama Rico.
tugas menjadi tukang kebun. Iko memiliki perasaan iri pada Jacob dan Bella karena hidup kedua hewan ini mewah, tapi kan si Iko ini sudah menjadi seorang manusia. Nah, ironisnya itu meskipun sudah mapan, Rudy merasa gagal sebagai majikan bagi kedua anjingnya. Sementara Iko itu masih berkeyakinan di kehidupan sebelumnya. Ia lebih bahagia karena sebagai anjing peliharaan keluarga Rudy itu dulunya dia diberi makan yang enak dan hidup yang penuh kasih sayang. Jadi kisah ini tuh mengajak kita berefleksi, apakah kebahagiaan sejati itu benar-benar ditemukan dalam kemewahan materi, ataukah mungkin kebahagiaan itu justru dalam kemurnian ikatan persahabatan seperti yang dialami Rudy pendekar di masa lalu. Nah, sebuah kisah ini mengharukan ya, karena tentang persahabatan, obsesi kelas menengah, dan arti kebahagiaan sejati. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Kalian bisa membaca buku dari Kucing Setan yang Merasakan Cinta dari Cecilia Ode ini pada bagian kedua, yaitu Mainan Orang Kaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan novel kedua yang saya akan ceritakan ulang, yang berjudul Gadis Kretek, dari pengarang Ratiku Malah, yang diterbitkan pada 2012. Jadi ada seorang juragan kretek yang bernama Soeraja yang kini tuh sudah lanjut usia. Nah, Soeraja ini sudah sedang diambang kematian karena sakit parah. Sebelum meninggal, ia meminta putranya yang bernama Lebas untuk mencari seorang wanita yang bernama Jengya dari masa lalunya. Nah, Soeraja ini memberikan sebuah petunjuk, surat tuah yang ditemukan Lebas di kantor ayahnya. Cerita pun kemudian membawa kita pada kisah di masa lampau, tepatnya pada 1964, yang dimana saat itu ada seorang gadis tomboy yang bernama Dacia atau biasa dipanggil Jengya. Nah, sejak kecil ini Dacia itu terobsesi dengan gadis kretek milik keluarganya. Nah, berbeda dari kebanyakan gadis lainnya seusianya yang anggun, Dacia ini lebih menyukai pekerjaan keras seperti menguji kualitas tembakaunya. Suatu hari, ayah Dacia yang bernama Pak Idros mengangkat seorang gelandangan yang bernama Soeraja untuk bekerja di pabrik kretek. Awalnya, Soeraja ini hanya seorang buruh biasa, namun lambat laun Dacia jatuh cinta padanya karena kepandaian Soeraja dalam pemilihan tembakau. Kepandaiannya ini bisa membuat Dacia ini jatuh cinta. Nah, Dacia bahkan berhasil menciptakan saus kretek baru yang lezat berkat bantuan Soeraja yang membantunya untuk meracik peracikan saus. Nah, sayangnya si Dacia ini atau Jengya itu dijodohkan dengan putra juragan kretek lain. Dacia pun bimbang karena hatinya ini hanya untuk seorang Soeraja saja. Sampai akhirnya cinta terlarang ini mereka terungkap dan membuat ayah Dacia itu murka. Belum lagi saat itu ada konflik dengan pihak militer yang menganggap Soeraja ini dan kretek terlibat kegiatan subversif, di mana Dacia ini dan ayahnya ditangkap, sementara Soeraja ini masih dalam keadaan luka parah karena tembakan dan terpaksa melarikan diri karena mendengar suara teriakan Dacia yang menyuruhnya untuk pergi. Bertahun-tahun kemudian, di masa tuanya, Soeraja yang telah menjadi juragan kretek kaya raya merasa sangat menyesal karena perbuatannya dulu. Ia pun meminta Lebas untuk mencari Jengya alias Dacia agar bisa meminta maaf sebelum sebelum menghembuskan nafasnya. Namun upaya Lebas ini membawa kepada kenyataan bahwa Dacia itu sudah lama meninggal setelah hidup dalam penderitaan akibat insiden itu. Jadi Dacia itu setelah terjadi penangkapan ayahnya dan Dacia itu akhirnya sudah terlepas, dan Dacia itu setelah itu
terombang-ambing dengan kehidupannya. Nah, setelah hidup dalam penderitaan itu, setelah berhasil mempertemukan, ternyata Lebas akhirnya hanya menemukan hanya menemukan anaknya Jengnya atau Dasyia yang bernama Arum, dan menceritakan kisahnya, kisah ibunya ya. Dan akhirnya si raja pun itu menghembuskan nafas dengan tenang dan sudah mencapai kedamaian hatinya. Selain itu mengisahkan tentang persaingan kejam dunia bisnis kretek, pengkhianatan, penyesalan, serta perjuangan pencapaian kedamaian hati di akhir hayat. Dan itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.